Halo guys, selamat datang di Breakdown bersama sang editor. Nah, di sini bersama aku Diedra, dan di sini udah ada Nabila. Halo. Dan ada Mas Oyes. Kita di sini udah sama-sama nonton Tira episode finale kemarin ya. Bareng-bareng malah kita kan 7 sampai 8 gitu kan, dan udah nonton semuanya. Nah, tapi sebelum mulai pembahasan, aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman Rakyat Bumi Langit. Takutnya belum nonton, kita kasih spoiler soalnya di sini ya. Teman-teman jangan lupa nonton dulu di Disney Plus Hotstar Tira, ya kan? Itu udah bisa ditonton sampai habis 1 sampai 8. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ngomongin Tira nih. Oke. Tentunya kita sebagai penikmat film juga atau penikmat seriesnya ya, kita udah sama-sama tahu banyak momen-momen yang memorable banget pastinya. Ya dong, soal series ini. Momen apa yang paling memorable di kalian? Dari Kak Nabila dulu lah. Kayaknya matanya udah menyiarkan jawaban. Kalau aku ada beberapa momen sih, tapi momen yang paling mungkin membuat aku terharu itu momen perpisahan antara Widya dan Krishna. Oke. Ketika dia anaknya sudah mulai mau tidur, dia bilang kan apa? Lupa gue. Itu yang apa? Mau hidup bertiga sama Iya. Kalau berdua aja gimana? Ya Allah. Wah, itu iya, kayak yes. Kalau Mas Ayas gimana? Sama? Kita udah pasti sepakat lah ya, itu yang memang itu kayak memang udah moment of truth nih yang memang diantar 1, 2, 3 menuju ke situ dan itu beneran dipolin semua energinya di situ. Iya. Dan itu nyampe gitu, nyesnya tuh nyampe ya mewek lah ya. Udah nggak usah malu-malu lagi, buyarin aja sekalian semua tuh dapat gitu. Aku udah bubar tuh pas di situ, udah beneran bubar. Ya udah aku nikmati aja situ momen itu. Tapi ke itu kita sepakat, tapi aku juga impress dengan cara akhirnya Haikal itu twist gitu ya, maksudnya kita semua udah siap nih bahwa ini final battle-nya akan lawan angkasa dengan segala powernya. Tapi ternyata loh, ini kok belok nih? Malah jadi Haikal nih. Ini dan muter bikin twistnya itu cerdik juga gitu. Jadi angkasa yang tadinya dibikin power ternyata bukan kalahnya dengan power gitu, tapi justru dengan sesuatu yang licik, bahwa oh ya ternyata kelicikan itu bisa over power gitu, bisa menaklukkan kekuatan gitu. Itu yang ini, dan sengaja ya dari sisi penceritaan juga ya, Haikal nggak terlalu diekspos, nggak terlalu ini depannya, tapi tetap cukup dapat ditanam, diplanting 1, 2, 3, 4 sampai hubungannya dengan Maudi juga dan itunya. Jadi kita beneran dapat momen itu, begitu dia switch kita udah siap dan hajar. Dapat sih kalau aku bilang ini twist yang pintar gitu kalau aku melihatnya. Dan aftertaste-nya juga aku ini ya, jadi pas tadinya tek terus Haikal kalah gitu, kita sempat puas kan, ada sebuah kepuasan, penjahatnya ini ya yang palingnya. Kita udah dibikin kesal dengan ini hubungan dia dengan Maudi, itu kan juga butuh setup sih, kita bisa kesal banget sama itu. Tapi di ujungnya setelah selesai, kok jadi kesian ya? Dia tuh bener-bener orang yang nggak beruntung gitu sepanjang ininya. Kontras dengan Suci yang selalu beruntung gitu. Dia usahanya ini, dia dapat ini, dapat. Sampai ada line-nya Haikal yang kayak, lu tuh beruntung, lu tuh disayang sama Mbak Widya, lu disayang sama orang sama Maudi gitu. Walaupun ngomongnya agak terbata-bata tentang Maudi kan. Dan dia nggak dapat semua itu sepanjang hidupnya. Aduh, miris banget. Lu kalau di posisi itu bakal meledak juga pasti. Nggak kuat juga, dan ketika ujungnya ngenes gitu ya, jadi lengkap penderitaannya. Dan kayak dia, walaupun dia udah punya power nih 2 naga kan, tapi ternyata tetap dia nggak dapat apa-apa ya, kecuali kebencian malah. Kebencian dari Maudi, ya dendam juga kan dari yang sudah dia lukai. Aduh kasihan.
dan dia matinya dengan spoiler. Tapi aku nggak nyangka aja sih dia udah kayak menang gitu kan, tiba-tiba sialan, tiba-tiba aduh, antara kasihan tapi puas, tapi kasihan ada. Kita udah bahas soal Haikal nih, tapi kita biasanya kalau series jagoan dulu aja udah Tira, main karakter kan Suci, tapi kenapa malah lebih empati ke Haikal? Jadi itu sih karena dia jadi begitu tuh kan ada satu sebetulnya. Kalau kita lihat perjalanan dia itu nggak pernah dapet cinta. Beda sama Suci gitu. Hai guys, give love to Haikal guys. Mas Jeremy Tobing kalau nonton, give love to Haikal. Suci itu selalu dapet gitu. Kemanapun dia berada, dia sempat dapet. Even si Haikal ketika dia udah mau dapet Maudi pun akhirnya nggak dapet gitu. Jadi ya udahlah, give love to your loved one. Waduh. Kalau Kak Nabila sendiri nih, apakah empati juga ke Haikal selayaknya Mas Wes? Tentu dong. Dari cewek biasanya suka agak beda dikit nih kan? Ya, dia Empatinya sebenarnya kenapa? Karena shirtless. dia red flag sih, tapi you know, Menarik gitu ya? iya, dia menarik dalam artian dia ketika satu orang datang, si cewek datang nih dan memberi perhatian yang dia nggak pernah dapetin, dia akan jadi oke, gue sama lu nih dia, tapi jadinya dia malah tergantung dan mungkin kalau dilihat kan ketika dia udah sama Maudi, dia jadi egois. Iya. Dia jadi mungkin mulai Bukannya dari dulu egois itu? Iya, tetapi ketika dia dapetin cinta, dia ternyata makin egois dan kayak lu sama gue aja. Bahkan ke Suci aja dia cemburu kan. Pernah ada kayak gitu dan dia jadi tipe-tipe yang ketika melakukan sesuatu yang kasar nih ke Maudi, gara-gara nggak diturutin oleh Maudi, terus dia cepet-cepet minta maaf. Aduh, ini manipulatif sekali. Iya, antara itu atau dia tuh nggak pernah punya hubungan sebelumnya sama orang. Iya, oh iya. Jadi kayak dia nggak terbiasa bagaimana cara menanggulangi hubungan. Iya, dia nggak tahu ekspresinya gimana dan mungkin ekspresi yang diajarkan orang tuanya saat itu adalah kasar. Benar, angkasa. Makanya angkasa pola. Outputnya akan jadi seperti itu juga. Iya. Jadi development yang penting sih, walaupun dia itu tadinya kan kita selalu melihatnya angkasa. Begitu ini dibelokin gitu kan, terus tapi tetap dapat deep depth gitu. Kita bisa ngerasain perasaan Haikal dan ini mungkin aku suka agak setuju kalau ada yang bilang ini ceritanya kenapa jadi ada kayak romance kayak ini. Justru itu buat ngebangun Haikal supaya bisa menuju titik puncak itu dan kita ngerasain sama-sama amarahnya. Iya, dan aku ngerasain Haikal itu kan berjuang walaupun dia anak dari seorang angkasa yang calon presiden, politisi hebat, tapi dia mau berjuang dari nol. Jadi stuntman yang di belakang gitu, walaupun nggak jadi tiba-tiba pakai kekuatan ayahnya, pakai pengaruh ayahnya untuk jadi seseorang yang di depan yang terkenal, tapi dia malah memilih berjuang dari awal, terus mau buktiin sama ayahnya sendiri. Sebenarnya itu sisi-sisi yang menurutku disukai oleh Maudi dan cewek-cewek ketika dia berjuang keras. Ya walaupun ya dan film ini bukan cuma film tarung buat cowok kan, tapi memang supaya bisa ditonton sama. Dan aku sebagai cewek yang menontonnya kayak ya ini yang bisa kami bukan nikmati juga sih, tapi ya salah satu rasakan yang membuat kami berempati walaupun dia villain gitu. Gitu. Tapi aku sangat setuju soal Haikal. Kenapa? Karena beberapa hal yang terjadi di Haikal aku pernah ngalamin juga. Jadi relate sih untuk Haikal. Cuman cara nanggulinnya aja beda gitu. Aku nggak ada tenaga, jadi mungkin aku nggak tahu rasanya jadi power segede itu. Gitu. Nah, setelah Haikal nih Kak, ini udah bahas soal Haikal. Aku punya pertanyaan, apalagi soal angkasa mati. Ya, angkasa mati, ya kan itu kita sama-sama tahu di sini ya dia minumin racun sama Haikal, yang dia jadi nakas itu kan. Iya. Ada nakas kayak gitu, Kak Nabila nggak mau pulang. Maunya dirawat terus. Maunya dirawat terus. Nah, tapi pas dia di nakas, dia udah kasih minum,
meninggalkan angkasanya, habis itu naganya pindah ke Haikal gitu. Nah, di saat itu apakah benar-benar Haikal yang berencana membunuh angkasa atau sebenarnya adalah ibu kandungnya Haikal? Menurut Mas Reski? Itu dia, sebetulnya itu kan contingency plan ya. Jadi nggak mungkin lah sebagai seorang iklan gitu ya. Dia pasti udah antisipasi kalau ternyata ya misalnya ya kita tahu England justru dikalahkannya sama powernya angkasa. Jadi ketika dia dimanipulasi dia udah nggak bisa berbuat. Ketika udah suara angkasa keluar, udah kendali sepenuhnya di angkasa. Dia udah nggak bisa kendaliin powernya lagi. Dan dia sadar bahwa itu adalah titik lemah dia, walaupun dia bisa tarung atau bisa menghindar bisa apa. Tapi ketika udah suaranya dipatok sama angkasa harus ke situ, udah dia nggak bisa apa-apain. Berarti kan dia harus siapin plan A, B, C-nya. Nah, itulah yang disiapin sama England. In case dia ketemu angkasa dan dia udah angkasa take over dia harus nyiapin contingency plan. Rencana 1, 2, 3. Makanya dijalankan lah. Ya kalau Widya punya Project Devaki, England sebetulnya juga punya seperti Project Devaki itu, tapi ya udah dia udah siapin itu. Makanya udah siapin surat wasiat juga sama kan? Udah siapin surat wasiat juga. Udah disiapin setelah surat wasiat ada apa? Dia juga udah siapin. Nah itu tadi Mas Oyer sempat nyebut Project Devaki. Itu adalah satu project yang dilakukan oleh Widya untuk menyelamatkan Krishna. Nah Kak, Project Devaki itu mungkin bisa di-spill tipis-tipis nih Kak. Hasil riset kamu soal Project Devaki ke teman-teman. Oke, sebenarnya ini aku bacanya di Kata Rakyat Bumi Langit nih. Di teks. Terima kasih loh. Bahwa katanya Project Devaki ini diambil dari mitologi Hindu. Di mana seorang perempuan bernama Devaki ini dia punya anak bernama Krishna dan dia punya sepupu bernama Kamsa, seorang raja yang ternyata diramalkan akan dibunuh oleh anaknya Devaki yang bernama Krishna ini. Untuk itu, untuk menyelamatkan si Krishna, Devaki dan suaminya berencana untuk memberikan Krishna ke sepupu Baladewa atau suaminya Devaki, mempercayakan untuk dititipkan Krishna ini agar jauh dari si Kamsa atau sang raja ini. Nah, ketika dilihat dari Tira, berarti si Widya ini punya anak namanya Krishna kan? Dia ingin menyelamatkan Krishna dari seseorang yang di-spill di akhir video sebagai ayahnya Krishna. Tapi gimana nih cara nyelamatin Krishna kalau semua yang dia tahu itu orang-orangnya ya mungkin tidak bisa dipercaya. Tapi ternyata dia ketemu Suci yang bisa dipercaya nih. Dia akhirnya menitipkan Krishna yang paling dia sayangi, dia hidup demi Krishna kan? Ke Suci yang juga paling dia percaya. Itulah Project Devaki menurut teori-teori yang beredar ya. Nah, sama aku punya sedikit teori juga soal Project Devaki, di mana kayak Widya itu sebenarnya juga punya contingency plan juga setelah dia tiada. Pertama satu yang aku tangkap, ini mungkin personal aku doang dulu yang lengkap, aku belum tahu yang lain. Jadi Widya itu tahu kalau Suci itu adalah naganya Deo. Sampai nanti akan ada naganya Widya, terus dia ada naganya England. Gitu kan. Di satu sisi Widya itu juga tahu anaknya punya organ-organ yang lemah. Apakah? Jadi sebelum dijalankan pertarungan final fight sama Haikal, kan Suci ngomong tuh sama Martina. Kalau kayak Martina ngomong kalau udah mau operasi ini udah siap, disiapkan pengobatan terbaik gitu kan. Terus Suci minta maaf Bu Martina, saya ada urusan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu gitu. Yang aku duga di situ adalah project di mana karena Suci pun udah tahu kalau dia itu bisa recovery dengan cepat. Beberapa organnya akan didonaturkan ke Krishna, di mana nanti kan akan tumbuh lagi gitu kan, selayaknya Deadpool atau yang lain aja gitu kan, akan tumbuh lagi organ. Jadi organ-organ yang ada dalam Krishna digantikan sama organ-organnya Suci gitu untuk menyembuhkan Krishna sebagai pengobatan terbaik. Itu teori dari telah aku sendiri lah.
dari berbagai referensi gitu. Kalau menurut kalian gimana? Itu salah satu sisi lain Project Devaki menurutku. Tapi ya make sense. Walaupun ada juga teori yang mengatakan kalau nantinya ketika Krishna udah selamat nih, yang tadi naganya Widya akan dikembalikan ke Krishna. Ada juga teori seperti itu, tapi kan belum, masih jauh ya, belum terjadi. Tapi secara logik, kalau cuma naga yang dikembalikan, di satu sisi Krishna, kalau naga yang direbut akan mati. Iya. Iya dong. Benar. Kayak makanya Suci sempat bilang di berbagai macam skenario, Krishna akan mati. Pasti ada cara lain. Kan Suci selalu kekeh soal itu, karena dia selalu berpikir positif, walaupun awal negatif. Sedikit-sedikit soal ketukan, males. Nah itu dia perkembangan karakternya. Iya. Itu dari awal sampai akhir berubah. Begitu juga Haikal kan. Iya, semuanya ada perubahan. Maudi pun juga gitu. Tapi Maudi perkembangannya kayak yang lain kayak naik. Maudi, kenapa Maudi solo? Biar nggak varian aja. Semuanya sama semua gitu loh. Iya. Orang bisa kesini bisa kesini, kalau kesana semua kan ya jadi nggak menarik juga. Nah, aku membahas juga soal ini. Mungkin sang editor sini bisa menjawab sedikit teoriku. Pada saat Haikal final fight sama Suci, Suci kan ingin mengorbankan diri demi warga desa, ya kan, warga desa, warga perkampungan. Akhirnya dia dibacakan mantra, akhirnya dibakar. Kok nggak mati? Kenapa? Menurut Mas Ayah sama Nabil, kenapa dia nggak mati? Tapi kita dilihatin kalau ritualnya seakan-akan berhasil karena Ben dan anak-anak lainnya dikembalikan. Kenapa? Kalau di tubuhnya, iya. Kalau di tubuhnya si Suci sendiri kan ada beberapa naga ya. Naga Widya itu tidak bisa tidur atau dia memiliki kemampuan stamina, iya. Kemudian naganya Deo, penyembuh. Lalu naganya England regenerasi ya, naganya England untuk lompat tinggi. Kemudian ada satu lagi ya? Cuma 3 ya? Naga Tira? Tapi dari tiga aja nih menurutku itu bisa kayak kekuatannya si Deo yang regenerasi dan kekuatannya aku baru ingat kekuatannya itu Widya. Ratu naga ratu. Yang ada kayaknya satu lain tuh tuh yang spesifik banget Kak. Coba apa? Yang mana? Satu lain yang dikasih Widya ke Suci. Naga saya itu spesial. Oh iya, tidak bisa naga saya tidak bisa diambil, hanya bisa diberi. Dan menurutku gara-gara itu sih, jadi ada kerjasama antar naga di badan dia untuk menyembuhkan, terus untuk mengunci di dalam gitu. Jangan keluarkan aku gitu bertiga ya. Enggak. Jadi naga Widya kayak gini. Naga Deo kan nyembuhin, naga Widya jaga tuh kesini kalian deh. Mungkin seperti itu. Atas willnya Widya sendiri ya. Iya. Nah, tapi kan willnya udah pindah ke Suci. Iya, willnya ke Suci. Nah, ngomong-ngomong soal installment setelahnya, biasanya kan suka ada cameo. Tapi cameo yang kita temukan pertama, ada cincin godam, ya kan di episode 4. Terus di episode 8 kita nemuin 2 naga lainnya. Yang kita sama-sama tahu, biasanya antara naga-naga yang lain itu kayak mereka ya udah punya urusan masing-masing. Tapi 2 ini kayak udah team up dari lama gitu loh. Kebayang nggak nanti kalau misalnya ada installment selanjutnya, Tira harus melawan 2 naga yang udah tersinkronisasi. Susahnya kayak apa? Biasanya kan 1 per 1 dia lawannya. Ini lawan 2 sekaligus. Dan kita nggak tahu kekuatan mereka apa. Betul. Kekuatan mereka kita nggak tahu. Iya. Dan kalau itu dua naga yang sebelah. 2 lagi kemana? Bisa jadi mereka punya lebih dari 1 naga di tubuh mereka. Bisa jadi, tapi bisa jadi enggak. Atau ada 2 orang lagi. Iya dong. Ya. Kalau aku lebih ini sih, maksudnya sebelum cameo gitu ya. Cameo kan bonus ya. Bonus, cameo itu bonus guys. Ya. Aku malah suka dengan cara
menutup tiranya gitu. Oh ya, Jadi- coba kasih tahu. Spill. Jadi cara Oh, iya. menutup tiranya itu nggak dengan ditampilin tira udah bener Oke, kostum. udah pakai kostum komplit gitu. Tapi kita disebarin tanda-tandanya supaya gitu. Jadi ada ya dari project Devaki udah disiapin. Iya. Oh ada apa? Terus Suci dapat akhirnya diwariskan. Itu kan satu komponen penting sehingga kita bisa melihat tuh, oke, Suci seperti di komiknya bahwa dia nantinya akan jadi orang Ada kaya. Iya. alignment-nya ya. Jadi ada proses. redline-nya. Nggak tiba-tiba dia Jadi kalau kaya. dikaya seperti di ini ya, tapi ada proses menuju ke situnya. Hmm. Kemudian ada dipasang persenjataannya Iya. ditampilkan, Ah. senjatanya ada bahwa nanti Suci akan punya jadi action hero yang punya pakai senjata. Hmm. Terus dia udah pakai wignya. Oh iya, wig-nya. Wignya udah tampilannya udah seperti Tira di komik Iya. dan seperti yang di Widya juga, sama baju merahnya juga udah ada. Itu semua kan kalau dijajar Iya. jadi Tira, udah Betul. jadi Benar. Tira. Aku suka banget itu cara menutupnya dengan nggak itu Nggak langsung enggak Iya. ini loh, nggak gitu. di- Tapi nggak disuapin, nggak disuapin, installment. nggak disuapin semua. Benar. Tapi semua puzzle-nya udah ada dan di otak kita udah nyambung semua. Oke, ini Tira. Iya, dan itu yang bikin seru karena teman-teman juga kan berteori ya. Mungkin teman-teman bisa nyusun kayak satu board gitu kan. Nah. Scene-nya teman-teman ambil-ambilin jadi satu, nanti ditarik garis lurus itu jadi Tira. Iya, Nah, kan? Harusnya benar. gitu kan. Shout out buat Mas Iya Radio dan Mbak Alin dan Pak Zahir Omar juga. Iya. Itu keren banget pokoknya karyanya. Kita suka banget ya. Kita suka banget dan hopefully teman-teman juga yang di luar sana suka banget. Ya ada tadi tinggal kita udah bahas Widya, Heeh. Haikal, Apalagi? Suci. Angkasanya malah belum nih. Oh, Oh, iya. iya. Padahal boleh. Justru yang menarik ini nih. Kenapa? Melihat dari sebelum bahas angkasa ya. Iya. Ini aku lihat di seri Tira ini ada struktur segi empat nih. Oke. Apa itu? Tira, Suci, Suci. Angkasa, Haikal. Haikal, sama Inglan. Oke. Ini ya, ini menarik. Kita bisa temui struktur ini misalnya kayak di Struktur si Gembel tuh maksudnya ada 4 story yang berjalan iya. kesinambungan. Jadi Oke. ceritanya saling yang gini. Oke. Itu sebetulnya ada kita bisa temui di banyak film-filmnya kayak di Batman triloginya Godfather juga itu ada. Kita bisa temui pas itu. Dan asiknya lagi setelah aku baca ulang Tira klasik itu juga ada loh. Struktur segi 4 itu. Jadi kalau kita baca, sayangnya memang belum bisa di remaster ya karena memang proses remaster itu panjang. Tapi di situ ada. Ini aku ceritain di sini. Iya. Di Pintu 9 Naga itu ceritanya ada 4 juga. Jadi ada cerita tentang Tira menghadapi 9 saudara. 9 raja itu. 9 raja. Terus di sininya karena Tira tersesat itu, di sini ada 3 pihak yang teman-temannya tuh disebar jadi 3 gitu. Jadi ada Tora dan Godam. Ya. Dia mengurusi seorang ratu, masalah tentang seorang ratu. Oke. Terus di sini ada Gundala dan Melar. Dia mengurusi urusan Raja Bengis. Oke. Di sini ada Aquanus dan Maza. Mereka mengurusi satu suku yang dipimpin oleh seorang perempuan. Sekarang coba kita bandingin sama segi Tira. empatnya Tira. Haikal. Ada Ya walaupun Suci. walaupun yang di series ada antagonisnya juga, kan yang di komik banyak tim patriotnya ya. Di Mario, tapi pembagian perannya itu loh. Iya. Iya. Pembagian perannya ada Ratu Uh, yang kita tahu ada Widya, Iya. ada Raja Bengis, Uh-uh. si Angkasa, Benar. Iya juga ya. dan ada klan etnik yang dipimpin oleh perempuan. England. Ingwan. Jadi match. Aku nggak tahu apakah memang itu didasari Iya. karena kita nggak terkonfirmasi ya. Tapi aku ngeliat Menarik kok juga. kok gitu. cocok ya. Iya. Dan bicara soal angkasa tadi kan belum dibahas ya. Angkasa ini juga Mungkin sebelum angkasa aku mau Oke. reminder ke teman-teman kalau teman-teman di Bumi Langit itu sendiri
jagadnya beda-beda. Jadi nggak semua misalnya, oh komik udah pasti sama-sama film, misalnya animasi pasti sama-sama film, belum tentu. Jadi kayak mereka punya adjustment dan jagadnya mereka masing-masing. Jadi ada mungkin ada benang merah, tapi mungkin ceritanya nggak sama persis gitu. Seperti yang tadi kita bahas. Gitu. Nah soal angkasa ini juga menarik bahwa kita udah disiapin kan bahwa angkasa itu yang bakal jadi kita-kitanya nih, ekspektasi, angkasa yang akan jadi musuh besar, musuh besarnya Suci ini, yang akan nanti bertarung power dengan power. Tapi kan terus ditwist, ternyata Haikal. Iya. Nah ini juga hati-hati banget, maksudnya penulisnya salut buat Mbak Alif dan tim gitu. Bisa mentwist itu dengan halus, dengan seamless gitu, ya kelihatan ya. Seamless gitu. Bahwa perpindahannya ini, bahwa Haikal tidak terlalu dijelaskan dengan itu, tapi kita disiapin semua nadanya dan ngenesnya si bahwa kita ngebayangin dia bakal overpower si angkasa. Dikalahkannya hanya dengan kelicikan dan ya itu, dan sesuatu yang tadi mungkin itu bahwa sesuatu rencananya England yang akhirnya bukan power tapi taktik. Benar. Strategi. Tipikal England banget ya, strategi. Tapi ada satu teori lagi nih yang aku menemukan itu menarik tentang kekuatan para naga. Ini berbeda kan dengan yang ada di komik ya, Mas Oyas ya. Kalau kita kan di komik itu apalagi misalkan ada elemen-elemennya naga petir, naga api. Tapi ternyata di series ini physical semua ya. Bukan. Jadi kayak nggak ada elemen-elemennya, tapi skill-skill tertentu yang menurutku pas awal ketika warna-warnanya ada. Iya, ketika Widya ketika tahu naga Widya itu nggak bisa tidur. Jujur aku ngomong, ini untuk apa gitu? Untuk apa naga tidak bisa tidur? Tapi kemudian ada satu teori yang aku dengar dari Space kemarin nih, bahwa jangan-jangan naga ini kekuatannya berdasarkan keinginan masing-masing orang yang mengikuti ritual itu. Itu menarik banget ketika ibunya Widya cuma pengen bisa menjaga anaknya siang malam. Berarti ketika ritual itu terjadi, ya dia inginnya kekuatannya itu. Jadi makanya dikasih kekuatan yang udah nggak bisa tidur. Jadi lu berambisi. Ketika angkasa inginnya ditaati orang. Mungkin gara-gara itu menarik banget. Tapi aku lupa siapa yang ngomong teori itu, tapi teorinya itu menarik sekali. Ya ini bukan mengkonfirmasi ya teman-teman, ini masih berasumsi karena teorinya mantap banget gitu. Ya itu menarik juga kalau misalnya kita tarik ke sedikit soal komik atau lore yang lain gitu, audio series. Naga-naga ini sendiri kan kita sama-sama tahu kalau naga-naga ini dikuasai sama, kalau di film naga itu raja-raja di planet itu, ya kan? Kalau misalnya di audio series ada dikuasai sama raja-raja terdahulu. Naga-naga ini nggak jahat. Jahat tidaknya naga-naga ini tergantung tuannya. Iya dong. Makanya ya pada akhirnya kita selalu menemukan mereka semua disegel. Iya kan? Karena ya maksudnya belum tentu personality manusia atau pribadi manusia atau akal sehatnya manusia bisa mengimbangi power yang sebesar itu. Takutnya dipergunakan dengan semena-mena. Jadi itu mungkin pesan, itu sebenarnya bisa jadi pesan juga buat teman-teman. Kuasa itu bahaya, tapi kalau saat kamu bisa menggunakan kuasa dengan baik, sepertinya bisa bantu banyak orang. Seperti Suci. Ya, apa jadi? Diri. Bijaksana. Kok itu bijaksana guys. Nah kita udah ngomongin banyak nih tadi soal series ini, tapi ada sesuatu hal yang mendadak ramai di sosial media gitu kan, ramai juga di Space kemarin soal sang penjaga. Karena kita lihat story-nya Bang Joko Anwar. Nanti kita bawa di sini ya, Bapak editor ya. Nah ini aku bacain tipis-tipis dulu lah ini. Story-nya Joko Anwar adalah tak semua kekuatan adalah anugerah. Ketika kekuatan membuatnya berhadapan dengan dosa-dosanya, dia berharap bisa kembali hidup dari awal dengan bersih. Tapi tentu saja tak mungkin. Yang bisa dia lakukan, pergi ke sebuah tempat untuk mencari kedamaian hati.
Tapi tak semua masa depan ada di tangan kita. Bahkan untuk sang penjaga. Nah, ini ramai banget langsung. Jadi sang penjaga ini tuh menurut Mas Oya sama Kak Nabila tuh siapa ataupun apa? Aku impress banget sih. Ada ini yang bisa mengajak kita berpikir untuk refleksi. Aku nggak mencoba menebak-nebak dulu. Aku akan memberi waktu pada diriku sendiri. Kalau Nabila gimana sendiri? Tanggapan soal sang penjaga? Kalau aku mungkin melihatnya dari segi ritual ya. Ritual yang ada di cerita Tira, di mana salah satu dari mereka yang memegang cincin itu, yang itu disebut bukan beda. Beda, ini cincin kawin. Salah satunya yang menjaga. Aku kalau dari kata-kata itu ya, itu kayaknya ya pertama ketika melakukan ritual itu pasti ada ambisi dari 9 orang ini kan, ambisi-ambisi pribadi, dan mungkin kalau misalkan si angkasa kan setiap 9 tahun ada pengorbanan, ada yang harus disebut sang pendeta kan? Iya, bisa aja disebut adanya ritual dan naga-naga ini sebenarnya adalah membawa ke dosa gitu, dosa-dosa para kayak pemilik naga gitu. Kan? Iya, kayak pesugihan. Jadi sehingga sang penjaga yang mungkin memiliki lontar atau memiliki cincin yang bisa mengembalikan para naga ini, ya merasa kayak jangan-jangan ini udah mau berakhir nih era kita, karena dia udah berpikir untuk menyesali, dan siapa tahu dia nanti akan bertemu Tira dan mereka sama-sama untuk mengembalikan para naga dan menyetop ritual. Ya udah deh, kan karena di episode 8 ketika Ben ngomong kayaknya mungkin para naga cuma hanya pengen pulang gitu, pengen bebas dari manusia-manusia serakah ini yang bikin ritual dan menggunakan kekuatan mereka. Bisa jadi teori yang sangat menarik. Teorinya sebelum makin lebar lagi gitu kan, mungkin nggak akan cukup satu podcast gitu. Mungkin nanti kan banyak pembahasan lainnya sama teman-teman yang lain juga, biar kita banyak point of view. Sama seperti series Tira yang tadi Mas Oya bilang, kita disuguhkan dengan beberapa point of view, nggak melulu soal suci. Ya kan, makanya kita bisa berempati sama Haikal, empati sama Maudi, sama Inglan dan lain-lain gitu kan. Dan menutup perbincangan ini, aku cuma mau bilang makasih teman-teman yang udah hadir di sini, makasih juga teman-teman yang udah nonton, makasih juga yang udah nonton serial Tira dari 1 sampai 8. Makasih juga untuk tim produksinya. Iya betul, thank you banget. Iya, dan Disney Plus. Disney Plus, Mbak Alin, Mas Ian, ya kan, semua Pak Zair Omar dan teman-teman semua yang terus berteori. Teori itu membakar terus semangat para kreator-kreator, para kru dan lain-lain. Jadi tetaplah berteori teman-teman. Kita pamit undur diri dulu. Saya Diedra, Nabila, Iya, setuju. sampai jumpa di Breakdown bersama sang editor. dadah.